Dan yang paling mencolok di Indonesia adalah ketika berbicara soal ibadah haji, Iya. masa tunggunya pun cukup panjang Nah, gitu ya. itu dia akan menjadikan itu bagian dari kewajiban dia yang harus diutamakan sebelum urusan-urusan dunia yang lain. Oke. Kita itu hanya dipanggil 3 kali dalam Iya. hidup kita. Yang pertama adalah panggilan sholat, Sholat. ya. Yang kedua, panggilan kedua ini selayaknya kita penuhi sebelum panggilan ketiga. Karena panggilan ketiga itu panggilan ilahi robi ya. Iya. Karena setiap orang yang sudah pernah umroh itu akan ingin berangkat lagi. Semakin rindu ya. Semakin rindu, betul. Hai Sobat Lentera, ketemu lagi barengan aku Adnan Setiawan tentunya. Dan kali ini seperti biasa di Rapot Lentera Podcast. Berbicara soal Lentera Podcast kali ini tentunya akan membahas satu topik yang cukup spesial tentunya bagi umat muslim tentunya. Siapa sih umat muslim yang nggak pengen untuk pergi ke Tanah Suci atau pergi ke Mekah dan juga Madinah, mengunjungi makam Rasulullah dan bertemu atau bisa beribadah di rumah Allah yang memang menjadi dambaan setiap insan muslim. Nah, kali ini tentunya saya akan membahas satu topik yang cukup menarik, yakni berangkat umroh, tapi bayarnya bisa belakangan. Wow, spesial sekali ini tentunya ya, Sobat Lentera. Dan kali ini saya sudah bersama dengan Ibu Maslahah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar Bu Maslahah? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, Bu Maslahah, berbicara soal umroh nih. Ini saya tadi tertarik sekali dengan topiknya ya kan. Umrohnya dulu, bayarnya bisa belakangan. Iya. Ini tentunya memudahkan bagi jamaah atau umat muslim yang ingin beribadah ke Mekah dan juga Madinah. Tapi sebelum jauh kita berbicara soal umroh yang bisa berangkat duluan lalu bayarnya belakangan. Sebelum itu mungkin ada juga nih yang mungkin Sobat Lentera yang mungkin melihat beberapa foto atau mungkin gambaran keindahan-keindahan yang ada di Mekah dan juga Madinah. Sebelumnya berbicara soal umroh dan haji. Di antara kedua itu perbedaannya apa sih yang menonjol di antara umroh dan haji itu sendiri? Iya. Jadi perintah ke Baitullah itu merupakan rukun kelima ya kalau dalam rukun Islam. Iya. Jadi ketika kita sudah menjalankan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelimanya ini adalah pergi ke Baitullah. Nah, bagi yang mampu di sini ini memang dia pada kondisi kalau haji dengan umroh, haji ini terbatas waktunya. Jadi dia hanya ada pada 1 tahun sekali dan dia pada bulan Dzulhijjah itu. Nah, sedangkan kalau umroh ini bisa dilakukan sepanjang tahun, ya sepanjang tahun. Jadi kapanpun ketika seseorang ini mampu secara finansial, mampu secara fisik, kemudian mampu secara ilmu, jangan lupa ilmunya ya. Oke, ada ilmunya karena memang dalam beribadah pun juga tetap harus ada ilmunya ya. Untuk bisa diterima ibadah kita itu adalah ada syaratnya ilmu. Ilmu itu apa sih? Tahu gitu apa yang dilakukan, tahu syaratnya, tahu rukunnya dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi perbedaan pertama adalah waktu. Yang kedua adalah nanti pelaksanaan ibadahnya. Jadi kalau umroh itu adalah dimulai dengan niat, kemudian tawaf, sa'i dan tahallul, kemudian tertib. Tapi kalau haji di sini juga ada bermalam di Mina, bermalam di Arafah, kemudian juga ada lempar jumroh dan seterusnya. Nah, ini yang membedakan. Jadi pertama adalah tentang rukunnya. Jadi yang pertama tadi waktu, yang kedua adalah rukun. Dan yang paling mencolok di Indonesia adalah ketika berbicara soal ibadah haji, masa tunggunya pun cukup panjang gitu ya. Ada juga yang sempat saya sempat tahu juga viral di sosial media itu ada yang daftarnya sekarang berangkatnya tahun 2100. Luar biasa.
kalau 2100 belum lah Mas kalau sekarang. Ada yang viral, ada yang viral di situ. Jadi ketika dicek, entah itu dicek di link yang benar atau tidak, ya kan? Ada yang mengecek sampai demikian gitu ya. Betul, Intinya masa tunggu haji itu tentunya lebih lama gitu pastinya ya, 30 bahkan 20 sampai 30 tahun. Tapi kalau umroh ini bisa memang langsung berangkat karena keberangkatan setiap bulan ya. Iya. Kalau tergantung setiap travel. Nah, saya sebagai pemilik travel, bisa travel, kami ada penerbangan setiap bulan. Jadi setiap bulan itu pun 2 kali. Jadi kami di awal bulan dan di awal bulan dan di pekan pertama dan pekan ketiga. Pekan pertama dan pekan ketiga itu selalu setiap bulan. Selalu dari embarkasi Surabaya. Iya. Dan kami punya ini ya, istimewanya lagi mungkin berangkatnya satu pesawat. Kami selalu mengusahakan satu pesawat semuanya jamaah kami, Samira Travel. Jadi memang lebih nyaman ya ketika satu pesawat semuanya menggunakan istilahnya jamaah dari satu travel gitu ya. Nah berbicara soal ilmu tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Maslahah tadi ya, tentunya syarat-syarat dalam menjalankan ibadah umroh nih. Nah syarat-syaratnya selain tadi ada niat atau mikot, setelah itu ada tawaf, sa'i, lalu tahallul dan tertib. Itu selain itu adakah syarat-syarat lain yang harus dipenuhi untuk menjalankan yang namanya ibadah umroh? Kalau yang 5 disebutkan tadi itu adalah rukunnya. Rukun apa yang dilakukan di sana. Nah, untuk bisa dikatakan ibadah umroh adalah seperti itu. Nah, sedangkan syaratnya kalau syarat itu yang pertama adalah umroh ini adalah untuk umat muslim. Jadi hanya mereka yang orang Islam atau muslim saja yang dia ada kewajiban atau bisa berumroh. Yang kedua adalah dia sedang kondisi berakal sehat, ya, jadi tidak sedang gila. Ya, kalau gila gugur kewajibannya. Yang ketiga adalah sudah balik. Nah, anak-anak boleh nggak? Anak-anak boleh, tapi itu sebagai pembelajaran. Tapi yang melaksanakan dalam kategori ibadah wajib itu adalah yang dewasa, yang sudah akil balik. Berarti anak-anak ketika dibawa ke sana lalu menjalankan ibadah umroh tetap mendapatkan pahala atau tidak? Satu sisi pahala pasti ya, tetapi belum menjadi kewajiban dia karena memang dia mungkin masih masa berlatih. Tapi biasanya seorang anak yang dibawa umroh ketika oleh orang tuanya pada usia anak-anak itu akan melekat dalam pikiran dia sehingga nanti ketika pada usia dewasa dia akan menjadikan itu bagian dari kewajiban dia yang harus diutamakan sebelum urusan-urusan dunia yang lain. Gitu. Iya. Nah, untuk anak-anak sendiri ada batasan mulai usianya. Jadi balik itu kira-kira dari usia berapa? Itu kalau laki-laki biasanya ditandai dengan sudah mimpi basah ya. Nah, usianya kisaran 10 tahun sampai 12 tahun. Itu diwajibkan seseorang untuk mulai berumroh dan berhaji ya. Nah, kalau perempuan berarti sudah masuk masa menstruasi. Yaitu ya pada usia sama, kurang lebih 9 tahunan begitu ya. Di atas itu. Ada juga yang datangnya telat sampai mungkin 15 tahun baru datang, itu masing-masing kondisi ya. Tapi intinya ketika dikatakan bisa pernah mungkin di satu riwayat yang mengatakan bahwa ketika si anak itu sudah mumayyiz atau bisa membedakan mana yang hak dan batil, itu dia sudah dianggap balik gitu ya. Dan itu sudah berkewajiban juga. Iya, jadi di sini yang sudah akil balik lebih kepada yang dia sudah dibebankan, kewajiban-kewajiban termasuk kewajiban sholat itu sudah melekat pada dirinya. Nah, pada saat itulah dia umroh itu menjadi sebuah wajib bagi dia ke Baitullah itu. Nah, yang terakhir syaratnya adalah merdeka. Dia tidak dalam kategori seperti seorang budak. Kalau mungkin sekarang budak udah nggak zamannya ya. Tapi di masa dahulu itu kan ada orang itu diperjualbelikan sebagai budak gitu yang tidak digaji. Sehingga itulah kemudian orang-orang yang begini itu tidak wajib untuk berumrah. Syaratnya belum terpenuhi ya. Jadi merdeka. Iya. Jadi itu tadi ya ada syarat-syarat pun yang dilakukan. Termasuk ketika seseorang berangkat umroh, lalu di sana dia harus ada pakaian dan juga mungkin yang harus dilaksanakan itu termasuk sunnah kah? Seperti berihram dan lain sebagainya. Kalau berihram itu adalah ini rukunnya ya. Masuk dalam rukun, termasuk dalam mikot tadi ya. Iya. Jadi kalau dia sudah
ambil niat, miqat, maka itu bajunya sudah baju ihram dan bajunya tertentu. Jadi kalau laki-laki itu ada 2 lapis yang tidak boleh berjahit. Jadi semacam handuk gitu ya. Iya. Ya, lebih lebar ya. Lebih lebar. Ya. Jadi dia yang secara pemakaian itu sebagai bawahan dan semacam sarung gitu ya. Disarungkan begitu kemudian dilipat, yang dipastikan nanti kalau pas duduk dia juga aman gitu ya, aman dari penglihatan yang lain, juga aman tidak akan lepas gitu ya. Nah, yang kedua nanti dia diletakkan di pundak sebelah kiri dan seterusnya. Kalau perempuan itu mungkin lebih mudah. Kalau perempuan itu warna apapun, kemudian juga boleh berjahit, kemudian dia menutup aurat. Jadi kalau perempuan itu tidak harus yang ditentukan ini dan itu, tetapi ketentuannya adalah menutup aurat yang terpenting. Oke. Putih termasuk sunnah? Putih berwarna putih itu? Tidak ada. Jadi tapi rata-rata jamaah umroh dan haji asal Indonesia itu selalu menggunakan baju ihramnya untuk wanita atau mungkin pria itu berwarna putih selalu. Untuk pria memang secara umum pakai putih ya, karena putih itu sebagai bentuk kita suci kan, suci, ya, jadi bersih. Kita sudah siap untuk ini. Tapi kalau untuk perempuan sebenarnya tidak harus putih, hitam pun boleh, berwarna-warni pun boleh. Dan kalau misalnya kita datang ke hadir di Ka'bah itu banyak sekali jamaah-jamaah terutama yang putri itu malah cenderung banyak yang memilih hitam gitu ya, karena orang-orang daerah Saudi sendiri itu lebih suka warna hitam. Yang banyak putih itu yang dari Indonesia. Yang dari Indonesia ya memang ya, karena memang kalau orang Indonesia selalu terfokuskan ketika warna putih berarti suci, seakan-akan seperti itu ya. Oke. Dan setiap umat muslimin tentu wajib melaksanakan yang namanya ibadah umroh gitu ya. Tapi kalau dari segi kewajibannya sendiri nih, lebih wajib mana ketika berhaji atau berumroh nih, Mas Laka? Jadi kita tilik lagi di dalam Al-Qur'an ya, itu ada di surat Al-Baqarah ayat 196. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah. Jadi di sini kedudukan haji dan umroh itu sama. Jadi tidak ada mana yang dulu. Yang ada adalah kesempatan yang mana yang lebih dulu, itulah yang kita lakukan. Jika ternyata kita sudah daftar haji, kemudian daftar tunggunya 30 tahun kemudian, kemudian ada kesempatan, ternyata badannya sehat, uangnya cukup, umroh dulu. Itu dilakukan mana yang memungkinkan dulu. Tapi tetap didahulukan daftar hajinya. Ya, itu sebagai salah satu bentuk. Jadi kenapa kita kok ayo daftar haji? Karena itu sebagai salah satu bentuk agar kita menjawab panggilan Allah. Karena kita itu hanya dipanggil 3 kali dalam hidup kita. Yang pertama adalah panggilan sholat. Ya, ketika azan itu Allahu Akbar itu kita sholat. Yang kedua, nah panggilan kedua ini selayaknya kita penuhi sebelum panggilan ketiga, karena panggilan ketiga itu panggilan ilahi Robbi ya. Sudah berpulang ke rahmatullah. Jadi ganti titel menjadi almarhum almarhumah. Nah yang kedua inilah kita lakukan sebelum yang ketiga, yaitu panggilan Baitullah. Maka panggilan Baitullah di sini kedudukannya mana yang memungkinkan, mana yang bisa, mana yang mampu, itu yang dilakukan dulu. Tapi ketika ada seseorang yang mengatakan bahwa mungkin oke deh, saya daftar karena daftar haji tunggunya lama, saya nggak usah daftar haji, saya daftar umroh saja. Tapi akhirnya mengesampingkan yang daftar hajinya ini. Apakah itu juga diperbolehkan, Bu Mas Laka? Yang paling pas adalah begini. Ada uang, daftar umroh, berangkat umroh, nanti di sana di depan multazam, di tempat-tempat yang mustajabah, berdoa, ya Allah saya ingin haji yang tahun ini langsung berangkat. Masya Allah. Itu yang betul seperti itu. Jadi karena ada yang dimudahkan itu, ada haji itu kan 3 macam. Reguler yang tunggunya sekian tahun, kemudian ada haji plus yang 5-7 tahun, dan ada haji furoda. Nah haji furoda ini kita punya uangnya tahun ini bisa berangkat. Jadi yang paling betul adalah
punya uang untuk umroh, berangkat, doa sana sama Allah, karena tidak akan tertolak doa kita di Baitullah itu. Itu sudah termasuk janji Allah ketika siapa yang berdoa di Haramain tentunya pasti akan diterima dan mustahil tertolak. Iya. Masya Allah, betul, luar biasa seperti itu ya. Yeah. Jadi kalau berbicara soal seperti itu memang satu hal yang benar memang adalah berangkat umroh terlebih dahulu supaya sampai di intinya tahu Baitullah dulu gitu ya. Oke, tentunya tapi juga harus diluruskan niat ya, Bu Maslahah ya. Jangan sampai berangkat umroh karena sungkan sama tetangganya yang sudah berangkat. Ini menjadi satu kesalahan juga ya, Bu Maslahah. Yang salah di niatnya. Di niatnya. Salah di niatnya. Bukan di orangnya. Jadi di niat orangnya. Ya memang sayang sekali ya kalau kita, karena apa yang kita niatkan itulah yang kita dapat. Sehingga banyak sekali kan mungkin orang yang berangkat karena niatannya masih salah, kemudian dia tidak menikmati ibadah itu dan dia tidak bisa menikmati hadiah-hadiah istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Hadiah istimewa di sana itu tidak akan kita dapatkan di Indonesia. Jadi perbedaan pahala yang dilipat gandakan, diampuni seluruh dosanya. Yang itu nggak ada di Indonesia gitu ya, yang ada di sana. Nah, kadang karena tadi salah niat, maka dia tidak memanfaatkan waktu-waktunya selama di sana untuk ibadah, sehingga dia mungkin lebih ingat jalan-jalannya, beli oleh-olehnya, bisa jadi gitu ya. Nah, jadi karena yang ibadah ini adalah urusannya pertama adalah hati, niat ya, maka harus kita luruskan. Kalau kita luruskan ilallah karena Allah, ya seberat apapun akan Allah berikan jalan. Tetapi kalau kita niatnya salah, pasti di sana akan mendapatkan sesuatu yang kok ternyata begini ya, kok ternyata begitu ya. Nah, iya. Tapi ketika ada niatan yang salah dari awal, seperti contoh kata berangkat umroh atau berangkat haji karena sungkan dengan tetangganya dan lain sebagainya, karena status sosial bahkan, nauzubillah ya. Jadi ketika ada niatan yang seperti itu, apakah bisa merusak atau bahkan sampai menjadi penyebab umroh dan hajinya ini tidak sah, Bu Maslahah? Kalau di sini umroh dan hajinya selama dia melakukan sesuai dengan di sana rukunnya, kemudian syaratnya, kemudian dia tidak melanggar apa-apa yang tidak diperbolehkan ketika sudah berniat haji dan umroh, ketika sudah berikhram, insya Allah secara ibadahnya itu urusan diterima atau tidak itu urusan Allah ya. Cuman yang menjadi masalah adalah nanti ketika dia pulang itu mabrurnya yang tidak ada. Mabrur itu apa sih? Mabrur itu ketika pulang umroh, ketika pulang haji dia menjadi semakin baik. Nah itu baik ibadahnya, baik akhlaknya. Ini yang mungkin susah dicari karena urusannya tadi berangkatnya dengan hati itu. Jadi persoalan ibadah haji dan umroh ini bukan hanya ketika kita berangkat dari rumah sampai di Makkah dan Madinah lalu pulang, itu pun justru malah yang dilihat adalah ketika pulangnya ya. Ketika selesai itu kan kita gini, ya semoga mabrur gitu ya. Mabrur itu apa sih? Pulangnya menjadi lebih baik. Nah, indikasinya di situ. Kalau dia masih salah niat berarti bisa jadi ya umroh hajinya sudah sah, tetapi mabrurnya itu yang mungkin belum dia dapatkan pada dirinya. Perubahan-perubahan yang menjadi lebih baik itu yang belum dia dapatkan. Belum didapatkan gitu ya. Oke, baik. Bu Maslahah, berbicara juga soal waktu-waktu terbaik ketika umroh. Tentunya waktu umroh ini panjang sekali ya. Betul. Kecuali pada tanggal 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah ya. Kecuali itu tidak diperbolehkan untuk umroh. Betul ya? Betul. Kecuali tanggal-tanggal tersebut. Nah, untuk waktu-waktu terbaik sendiri nih ketika berumroh, adakah waktu-waktu khusus, entah itu waktu yang dikabulkannya segala doa atau mungkin dari segi musim atau dari segi hal-hal yang positif lainnya? Iya. Kalau secara waktu yang berhubungan dengan terkabulnya atau berapa pahalanya, itu semua sama. Hanya satu yang membedakan, yaitu pahala bagi orang yang berumroh pada bulan Ramadan dan dia dalam kondisi tetap berpuasa Ramadan, maka dia mendapatkan pahala sama dengan haji. Jadi pahalanya sama dengan haji. Nah, itu saja yang berbeda. Sedangkan kalau dia mau dilakukan kapanpun dan yang tadi baik Ramadan ataupun tidak, ijabah untuk
jaminan Allah bahwa orang yang berangkat umroh itu akan diampuni dosanya, dia dijauhkan dari kemiskinan. Nah, ini semua orang akan dapat. Ya. Terus kemudian pahalanya berlipat ganda. Kalau kita sholat di Indonesia di masjid itu hanya satu dapat satu, tapi satu pahala. Yang kalau jamaah berarti 27 derajat saja. Tapi begitu di Masjidil Haram itu dikalikan 100.000 pahalanya. Nah, kalau di Madinah dikalikan 1.000. Nah, dari yang ibadah di Indonesia. Nah, itu semua dapat. Semua baik itu di waktu Ramadan ataupun tidak. Tapi yang membedakan adalah pahala khusus tadi. Dengan syarat ya dia tetap puasa Ramadan gitu ya. Puasa Ramadan kemudian melakukan ibadah umroh. Kalau dari segi musim, mungkin ketika kita seperti yang kita ketahui bersama ya, Arab Saudi ini merupakan salah satu negara yang dengan cuaca ekstrim, panasnya yang luar biasa. Nah, kalau waktu-waktu sendiri nih, mungkin dari musim yang tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, itu adakah waktu-waktu? Ada. Jadi yang paling enak musimnya mirip dengan Indonesia itu adalah antara pertengahan Februari sampai awal April. Iya, dan itu sejuk seperti Indonesia. Masya Allah. Iya, tapi kalau dia di akhir tahun sekitar Oktober, November, Desember itu panas-panasnya. Iya. Nah, jadi kalau di Januari berubah menjadi dingin-dinginnya. Se-ekstrim itu ya cuaca ya. Iya. Nah, yang paling enak itu adalah di Februari akhir sampai April. Nah, ini yang kalau di antara itu yang enak mana? Intervalnya adalah Maret itu paling enak. Paling enak di bulan Maret ya. Iya. Kalau dari segi tentunya ketika beribadah kita tentunya menginginkan satu hal yang nyaman ya tentunya. Satu hal kenyamanan. Ketika beribadah harus desak-desakan dan sebagainya tentunya pasti tidak nyaman. Nah, untuk waktu-waktu seperti yang longgarnya masjid atau tidak terlalu berjubel jamaah itu pada saat kalau berjubelnya itu selalu ya. Selalu berjubel ya. Selalu berjubel. Cuman kalau kita sedang tawaf itu memang sunatullahnya begitu. Kalau hanya ada waktu-waktu tertentu kalau kita ingin misalnya doa dengan langsung menempel di multazam atau kita ingin memegang hajar aswad atau kita ingin mendekat ke makam Ibrahim. Nah, waktu-waktu itu adalah ba'da subuh sama menjelang mau masuk adzan sholat fardu. Itu semua orang kan yang tawaf harus berhenti. Yang tawaf harus berhenti begitu persiapan adzan, yang tawaf harus berhenti karena menyiapkan shaf untuk sholat. Nah, di waktu persiapan inilah menjelang adzan itu mulai longgar dan kita bisa mendekat doa sampai ke multazam. Nah, diperbolehkan ya? Diperbolehkan. Nah, di waktu-waktu ini yang longgar, maka bisa langsung kan doanya tidak lama ya. Tapi kalau pas tawaf, pas sa'i, ya memang sunatullahnya segitu. Kalau kita nunggu longgarnya, ya nggak ada. Karena waktunya terus begitu. Yang datang jam berapa langsung melakukan itu full 24 jam seperti itu. Tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti dan berhenti tawaf itu kalau waktu sholat. Jadi begitu masuk waktu sholat, kemudian semua berbaris ini ya membentuk shaf menghadap ke Ka'bah kemudian sholat. Iya. Tapi apakah ada perbedaan nih Bu Maslahah terkait ibadah umroh sebelum pandemi dengan setelah pandemi seperti saat ini? Dari segi keberangkatannya mungkin atau mungkin dari segi ibadahnya di sana apa yang membedakan? Ada bedanya. Bedanya adalah kalau dulu sebelum pandemi itu biasanya orang-orang yang berangkat itu kan memilih pada musim waktu-waktu tertentu ya. Nah, kalau saat pandemi berhenti, kemudian setelah pandemi ini itu seakan-akan setiap bulan itu tiada henti. Itu bedanya. Jadi orang-orang saat ini apalagi dihadapkan di Indonesia dengan kondisi haji yang reguler yang tunggunya sangat lama. Semakin mengular ya antriannya. Jadi akhirnya saat ini perbedaannya adalah setiap bulan itu euforia keinginan masyarakat untuk beribadah umroh itu luar biasa. Dan memang gak akan ada habisnya. Karena setiap orang yang sudah pernah umroh, sudah pernah hadir di Baitullah,
itu akan ingin berangkat lagi. Semakin rindu ya. Semakin rindu, betul. Karena doanya adalah, ya Allah saya ingin kembali lagi, begitu ya. Iya. Itu yang menjadi akhirnya euforia masyarakat Indonesia atau umat Muslim di Indonesia itu ingin terus berangkat. Betul, karena setelah ditutup kemarin kan, ditutup itu kan hampir 2-3 tahun hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun itu ditutup, tidak ada pemberangkatan. Nah, setelah itu kemudian dibuka sekarang ini, makanya luar biasa pemberangkatannya terus, nggak ada berhentinya. Masya Allah. Tapi syarat-syarat khusus setelah pasca pandemi ini, adakah syarat-syarat khusus untuk jamaah? Untuk jamaah ya. Ada. Jadi kalau yang syarat-syarat ini yang disyaratkan dari pemerintah untuk jamaah umroh itu lebih kepada vaksin ya. Vaksin ya. Nah, kalau dulu sebelum pandemi itu tidak ada vaksin COVID. Kalau sekarang ada harus vaksin COVID, vaksin COVID 1, 2, dan booster 1. Oke, bahkan yang terbaru saat ini ada booster 2 gitu ya. Tapi yang diwajibkan alhamdulillah masih booster 1. Masih booster 1. Oke, itu diwajibkan? Wajib. Oke, untuk terkadang ada kan ya, misalnya kemarin juga saya dengar ada beberapa orang-orang dari desa atau mungkin dari daerah-daerah yang mungkin dari daerah lah, intinya bukan dari kota besar, itu tidak mau divaksin. Nah, itu gimana nih Bu Maslahah solusinya? Diedukasi. Karena memang ini berhubungan dengan kebijakan pemerintah. Karena memang ketika sebagai prasyarat ya. Jadi kalau kita mau mengurus ke imigrasi, baik itu mengurus paspor, maka itu harus masuk. Persyaratan itu harus masuk. Jadi sertifikat vaksin itu harus dilampirkan ya. Iya. Nah, mungkin ya nanti diedukasi seperti apa caranya. Oke, ya. Jadi memang itu yang menjadi persyaratan khusus ya. Tapi ketika tidak mau divaksin, apakah mungkin ada seperti diganti dengan swab antigen atau mungkin? Untuk saat ini tidak bisa. Biasanya sih ditunda dulu berangkatnya, ditunda dulu sampai mau divaksin. Ditunda dulu, nanti diedukasi dan baru bisa berangkat. Oke, nah yang ingin kita bahas kali ini selanjutnya ya Sobat Lentera, tentunya adalah yang menjadi satu, bukan bisa dikatakan kesulitan, tapi mungkin bisa jadi ujian juga ya. Adakah ujian-ujian yang biasanya dilimpahkan kepada umat muslim ketika sebelum berangkat ke tanah suci, entah itu dari segi biaya, dari segi kesehatan, atau mungkin dari segi apa nih Bu Maslahah? Justru bukan ujian ya. Kalau saya mendapatkan kendala itu sebelum dia mendaftar. Jadi misalnya seseorang ya, dan ini memang seluruh jamaah begitu. Ketika seseorang, ya saya ingin umroh, saya ingin haji, kemudian berhenti di situ saja, ya udah di situ. Tapi kalau orang kemudian saya ingin umroh, saya punyanya segini, misalnya dengan biaya yang sekian juta, kemudian dia punya hanya misalnya 1.500.000 misalnya. Ya sudah deh, gimana caranya? Pokoknya saya daftar dulu, entah itu nabung, entah itu cari travel yang bisa memasukkan uang itu. Nah, ini yang sulit itu di situ. Kenapa? Itu perjuangan termasuk dari salah satu kesulitan. Perjuangan untuk bisa mendaftar, karena jamaah itu orang mampu itu tidak selalu kaya. Berapa banyak orang kaya, rumahnya 4, rumahnya 5, mobilnya 10, tapi tidak ingin umroh, banyak sekali kan. Tetapi kalau dia sudah dipanggil oleh Allah, kemudian dimampukan, maka perjuangan pertama adalah itu menembus dari niat untuk daftar. Nah, setelah daftar itu ternyata bukan kendala. Setelah dia daftar walaupun hanya 1.500.000 misalnya ya, itu pintu rezeki itu sudah Allah siapkan, Allah buka, dan dia akan sampaikan pasti, tidak akan lama dia langsung berangkat. Justru kemudahan yang dia dapatkan kalau dia sudah daftar. Itu yang menjadi poin ya. Poin. Jadi tidak ada kendala. Kendala itu adalah sebelum dia mendaftar. Setelah dia mendaftar,
kendala itu sudah Allah hilangkan. Oke. Dan itu sunatullahnya begitu. Iya. Dan itu memang semua jamaah merasakan itu. Iya. Dan yang menjadi bukan selalu juga, terkadang banyak juga sih masyarakat Indonesia atau umat Muslim Indonesia yang akhirnya bisa berangkat tentunya. Tapi juga tidak jarang nih Bu Maslahah yang mengeluhkan soal biaya yang cukup tinggi nih. Nah, di sini mungkin Samira Travel hadir untuk menjawab persoalan atau kesulitan itu tadi. Nah, yang menjadi poin kita di awal tadi ya, Sobat Lentera, tentunya berangkat umroh dulu, bayarnya bisa belakangan. Nah, ini gimana sih prosedurnya, syarat-syaratnya, gimana Bu Maslahah? Iya, jadi ini sebelumnya saya cerita dulu ya tentang kenapa kok mengeluarkan itu ya. Jadi Samira Travel itu sudah sejak berdiri, kemudian dia melihat kenyataan bahwa banyak sekali orang-orang para calon jamaah itu yang mau berangkat tertipu. Sudah nabung ke salah satu travel, sudah masuklah uangnya sampai sekian puluh juta. Ternyata gagal maning gitu ya, nggak jadi berangkat gitu ya. Nah, akhirnya dari kenyataan ini kemudian kita tidak ingin bahwa akhirnya umat itu menjadi a priori, menjadi aduh kita dibohongin semua sama travel. Akhirnya kita mengeluarkan sebuah produk yang namanya berangkat dulu bayar belakangan. Nah, caranya gimana? Caranya adalah memang berapapun yang Anda punya dulu itu nanti bisa menjadi DP untuk berangkat gitu ya. Jadi tidak ada minimum DP berarti ya? Ada. Jadi gini, misalkan kami punya harga paket tertentu. Nah, itu nanti akan dibiayai. Jadi kan kami ada harga ya, misalnya harga saat ini kami adalah yang 12 hari adalah 32 misalnya 32 juta. Nah, 32 juta ini kemudian ketika seorang calon jamaah ingin berangkat dengan harga itu, maka ada kemudahan 27 juta itu di-cover oleh pembiayaan syariah. Sisanya itulah yang harus dia bayar di awal untuk bisa berangkat. Artinya kalau 32 dikurang 27 kira-kira tinggalnya berapa? Kita matematika bareng-bareng ya Sobat 5 Lentera juta ya. Kan? 5 juta kurang lebih ya. Kurang lebih 5 juta ditambah ini dan itu nanti insya Allah kurang lebih siapkan aja sekitar 5-8 juta. Itu sudah bisa berangkat kalau ambil yang segitu. Sisanya bagaimana? Sisanya itu dibayar kalau sudah pulang dari umroh. Jadi dibayar ya, bukan utang. Artinya apa? Dibayar ini karena ini pembiayaan syariah. Jadi nanti dibayar kalau dia masih ada usia. Kalau ternyata usianya sudah dicukupkan Allah pulang dari umroh, baru turun pesawat, udah cukup usianya segitu, ya sudah, berarti sudah lunas. Masya Allah. Ya. Jadi dia memang bayarnya di belakang selama usia masih ada. Masya Allah, luar biasa sekali kemudahannya ya. Iya. Nah, Sobat Lentera, tentunya ini satu hal yang menarik. Untuk informasi selanjutnya ya, nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol lagi di part-part selanjutnya bersama dengan Bu Maslahah tentunya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Bu Maslahah terkait seputar ibadah haji dan juga umroh, pembiayaan yang begitu mudah dari Samira Travel. Dan tentunya nanti kita bakal ngebahas juga soal hukum-hukum dan masih banyak lagi yang kita bahas. Untuk itu Sobat Lentera, nantikan terus di Rapot Lentera Podcast.